Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wa andahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bab baru namanya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa qala ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Bukan ma'ruf, urfi. Bukan ma'ruf ya. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhawna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ya, kita terjemah dulu. Babun fi tentang al-amri, perintah al-ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf, ya. Wan nahyu, dan melarang
anil mungkar, dari yang mungkar. Ya, jadi pernah saya sampaikan ada beberapa istilah di dalam Al-Quran, ada khair, ada thayyib, ya, ada juga hasan, ada juga ma'ruf. Itu yang masing-masing kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya sama, baik, tapi punya perbedaan makna sebenarnya. Kalau ma'ruf ini dari kata arafa ya'rif, artinya mengerti, mengenal. Jadi ma'ruf itu adalah kuluma ya, arafahu syar'u, semua yang syariat itu Allah mengetahuinya atau sudah diketahui secara syara'. Wa qarrahu minal ibadat, dan Allah telah memutuskannya, telah menentukannya berupa ibadah-ibadah qauliyah dan fi'liyah, baik yang lahir maupun yang batin. Itu makna ma'ruf, ya. Atau juga pengertian lain, sesuatu yang kebaikan yang sudah diketahui oleh akal sehat gitu. Jadi semua orang yang punya nalar yang sehat mengetahui kalau itu apa? Ma'ruf, itu baik. Itu sudah pernah saya sampaikan. Makanya kata-kata ma'ruf itu biasanya paling sering pada ayat-ayat yang kaitannya dengan keluarga gitu. Kaitannya dengan apa? Keluarga gitu. Termasuk kalau ini dakwah secara umum pakai juga istilah ma'ruf gitu. Ya, itu pengertian ma'ruf. Adapun mungkar dari kata angkaro yungkiru, ingkar. Itu artinya yang menolak. Makanya disebut ingkar, yang ditolak oleh akal sehat manusia. Jadi semua orang yang punya nalar yang sehat itu akan menolak itu karena tahu itu tidak baik. Jadi artinya pengertiannya itu sebuah kebaikan atau kebenaran atau keburukan yang sebenarnya semua orang secara fitrah tahu bahwa itu adalah baik atau itu buruk. Itu namanya ma'ruf dan mungkar gitu. Jadi pengertian mudahnya begitu. Ya, jadi bab ini bicara tentang amar ma'ruf, nahi mungkar. Bagaimana orang memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar. Kita awali dari penulis kitab ini dengan surat Al-Imran ayat 110. Dan ini sudah apa? Terkenal ayat ini. Jadi ada ayat-ayat yang sangat terkenal ya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wal, dan haruslah. Ya, takun, ada. Tapi kalau di terjemahan itu hendaklah ada. Tapi saya kalau dilihat dari konteks di sini, karena ini fardu kifayah, jadi bukan hendaklah ya. Kalau hendaklah kan boleh iya, boleh tidak. Jadi hukumnya jadi ana yang ngono, orang yang ngono gitu. Padahal sebenarnya ini lebih tepatnya diartikan apa? Haruslah ada min dari kum kalian. Min juga bisa berarti litab'id. Litab itu menunjukkan arti sebagian. Jadi haruslah ada sebagian dari kalian, berarti tidak semuanya. Ummah. Ya, ummah itu sekelompok orang. Ada dalam tafsir juga disebutkan ummah itu sekelompok orang yang terorganisir. Itu artinya apa? Ummah. Jadi bukan hanya gerombolan ya. Nah, jadi kan beda antara gerombolan dengan gerombolan juga bisa terorganisir, tapi cenderungnya kalau gerombolan itu tidak bermanfaat atau hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi ini pakainya apa? Ummah. Biasanya kalau untuk sempalan gerombolan itu pakainya firqah. Bisa juga ya, karena ada kata faroqah itu pecahan ya, tapi tidak mesti juga gitu ya. Makanya itu ada, saya punya itu dulu beli, namanya kitab Al-Farq Bainal Firaq gitu. Al-Farq Bainal Firaq itu ya artinya sempalan di antara sempalan-sempalan, pecahan. Farq itu pecahan, potongan gitu ya, itu farq. Perbedaan juga bisa ya. Yad'una, yang mereka mengajak ya, yad'un, dakwah. Saya sudah pernah sampaikan, dakwah itu artinya apa? At-taghyir min halin ila hal, merubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Itu artinya dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu memang goalnya itu merubah suatu keadaan, bukan sekedar menyampaikan ya. Jadi dakwah itu luas. Jadi misalkan ada suatu keadaan yang tidak baik, kemudian kita ajak orang untuk berubah menjadi baik, maka itu namanya dakwah. Sifatnya ajakan. Dakwah juga bisa berarti doa. Makanya ada doa itu kan, Allahumma inni as'aluka min ilmin, kok as'aluka sih ya apa, Allahumma inni a'udzubika apa,
Gimana doanya itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya. Wa min qalbin la takhsha'. Wa min apa itu? Wa min nafsin la tashba'. Wa min da'watin, wa min da'watin la yustajab laha. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari dari hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Dan wa min da'watin, dari doa yang tidak terkabul gitu. Jadi dakwah juga bisa berarti apa? Doa itu dari kata da'a juga, kan meminta, mengajak. Itu. Jadi kalau dakwah itu sebenarnya mengajak, meminta orang untuk berubah, termasuk diri kita sendiri kalau kita dakwah pada diri sendiri. Doanya bagus itu hadis sahih itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Ada juga wa min da'watin la yustajabu laha, atau dalam hadis juga wa min du'ain la yusma' gitu. Dari doa yang tidak didengar. Jadi ada riwayat yang itu ya. Hafal ya doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, atau wa min du'ain la yusma', yang tidak didengar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari apa lagi? Syahwat yang tidak pernah puas. Tasbah itu kenyang, sam'an itu kenyang. Jadi keinginan yang tidak pernah puas gitu. Dan dari doa yang tidak terkabul ya. Kemudian ila kepada al khair, kebaikan. Ya ini juga khair ya. Cuma ini kalau kata khair itu sering juga dipakai di Al-Qur'an untuk kebaikan yang bersifat material itu. Makanya sedekah biasanya pakai kata apa? Khair itu. Tapi sebenarnya ini maknanya juga umum, bukan hanya untuk ke arah material saja. Wa dan ya'muruna, mereka memerintahkan. Jadi perbedaannya yat'una sama ya'murun apa? Yat'una itu sifatnya konsep, sifatnya teoritis gitu. Jadi misalkan mengajak orang untuk ayo kita lakukan kebaikan, kebenaran ini, terus kebenaran adalah bla bla bla, utamanya inilah. Itu namanya yat'un. Ya, tapi kalau ya'murun itu sudah memerintahkan, sudah langsung. Gitu. Jadi ya'murun itu aplikatif. Jadi kalau yat'una itu apa? Teoritis, konsep, apa normatif lah kalau bahasa sekarang. Berarti orang normatif. Iya. Normatif lah. Kalau ya'murun apa? Praktek, aplikasi. Jadi misalkan kita kayak saya menyampaikan keutamaan kebersihan, ayo kita bersih dan sebagainya, itu baru apa? Yad'un. Tapi kemudian saya lewat, Mas, itu diambilin sampah, kotor itu. Terus saya juga ikut ngambilin. Nah, itu baru ya'murun. Ya, jadi tidak cukup hanya mengajak orang untuk apa? Bersih, tapi langsung mewujudkan kebersihan itu. Ya, kalau saya menjelaskan aurat itu nggak boleh dibuka, harus ditutup. Aurat laki-laki begini, aurat perempuan begini. Ini kalau buka aurat dosanya ini, kalau menutup gini, itu namanya yad'un. Paham ya? Tapi kemudian saya di rumah bilang ke istri, ke anak, tuh auratnya ditutup yang baik. Ini begini loh. Nah itu namanya apa? Ya'murun. Jelas ya? Jadi beda antara apa? Yad'una sama ya'murun gitu. Saya menyampaikan sholat 5 waktu wajib ya, dikerjakan secara berjamaah, utamanya begini, kalau tidak begini bla 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 bla. Ayo kita pada sholat jamaah. Itu apa? Yad'un. Terus saya lewat depan pada jagong, ayo mulu salat. Apa itu? Ya'murun. Begitu. Ya, gitu. Jadi beda lah sudah. Wayanhauna, dan melarang atau mencegah anil mungkar, dari kemungkaran. Wa ulaika, dan itulah mereka humul muflihun, orang-orang yang
beruntung. Baik. Jadi para ulama mengatakan bahwa hukum menjadi ummah masuk di sini adalah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena tidak semua orang mampu melakukannya dalam tahapan yang luas. Tuh, ada orang yang misalkan mohon maaf dia tidak punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar yad'una ilal khair, memaksakan diri dalam lingkup di luar keluarganya misalkan. Maka yang terjadi jadi bubrah itu. Dipaksakan. Makanya para ulama memberi syarat seperti di sini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberi syarat. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ada syaratnya. Nah, jadi tidak sembarangan itu. Makanya kalau sembarangan yang terjadi ya Islam jadi jelek sih. Itu ya itu. Satu kata beliau syarat amar ma'ruf. Ya, an yakunal insan aliman bil ma'ruf wal munkar. Jadi syarat amar ma'ruf nahi mungkar satu, orang itu punya ilmu tentang kemakrufan, tentang keingkaran, termasuk tentang metodenya. Jadi kalau kata Syekh Muhammad Shalih, 3 harus diketahui. 1, ilmu syariahnya, 2, thariqahnya, 3, mad'unya. Kita harus memahami objeknya. Ya, jadi sekarang dia menguasai apa? Ilmunya. Dia menguasai metodenya. Tapi dia nggak paham siapa yang mau didakwai. Itu bisa salah paham nanti malah jadi masalah. Ya, paham nggak? Iya, misalkan dakwah di ya anak-anak orang namanya masyarakat itu berbeda-beda lah, karakternya itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menerapkan yang sama. Juga pada orang itu. Ya, saya ada orang nih, ya. Saya nggak pernah aruh-aruh, nggak pernah. Saya cuma ngajak baik, tapi nggak pernah aruh-aruh. Tahu nggak aruh-aruh? Ya ngelurui nggak pernah. Ya jarang saya ngelurui. Ternyata orang itu sangat respect sama saya dan dia ngomong di mana-mana buat status WA juga bilang bahwa ya aku pokoknya karo njenengan lah manut soalnya njenengan udah tau aruh-aruh gitu. Soalnya model kayaknya diaruh-aruhi sisan gawe gitu. Jadi ada orang yang modelnya begitu, nek diaruh-aruhi malah sisan gawe, nek dijorna malah isin dewek. Nah itu jadi karakter orang beda-beda, apalagi karakter umat bermacam-macam, gitu ya. Jadi ada yang jamaah itu ada yang nggak suka ngaji loh, nggak suka. Tapi naik, ayo pada sedekah, gerudu kumpul duitnya. Ada itu. Jadi kalau sedekah cepat, tapi kalau ngaji, bersolat klius hilang kabeh, gitu. Angel banget ngaji. Tapi kan gerakan untuk sedekah itu cepat ada sing ngaji bae tapi duitnya orang metu-metu ya. Ngaji mah rajin gitu tapi orang ada begini. Ya Rob, ya itulah memang karakternya berarti memang beda-beda karakter umat ya. Jadi itu 3 ya. 1 ilmu tentang apa yang mau kita dakwahkan. Ya kan aneh orang mendakwahkan sesuatu dia tidak paham. Nanti jadinya dulu fadullu gitu. Ya makanya ini saya bilang ke santri-santri ini yang besok mau pekan dakwah itu yang paling aman sampaikan akhlak saja. Ya, jangan karena cuma sebentar, cuma sepekan kalian juga belum tahu kondisi masyarakat situ. Jangan langsung akidah, jangan langsung ibadah. Itu kan khilafiyah banyak ibadah. Nanti malah kalau salah sedikit malah jadi kabur. Malah dipahami aliran apa ke? Malah begitu. Ya jadi ini aliran apa itu? Lalu kadang-kadang masyarakat tuh lihat dari itunya tok kok gitu. Kalau saya cerita saya lucu gitu kan. Saya salah gitu kan dulu tadi pernah cerita. Jadi kalau di sini itu kan modelnya kalau ada kepungan apa makanan pakai piring, ya kan? Nah, pas saya rumah itu, pas saya baru pindah pengen syukuran saya undang masyarakat. Tapi begitu masuk langsung ambil snack, gitu loh. Jadi langsung ambil snack, langsung duduk. Tapi di situ juga tak kasih piringan. Itu ada yang nyeletuk, kayak gaya Muhammadiyah, gitu. Apa hubungannya? Tapi ya, oh ya memang saya salah itu harusnya di sini itu budayanya nganggo apa? Piring. Jadi naik prasmanan malah, kayak model apa kayak prasmanan bisa juga. Jadi itu jadi masalah gitu ya. Jadi sama juga kayak itu harus tahu ilmu. Yang kedua tahu apa? Metodenya.
Ya, metode-metode dakwah itu macam-macam. Itu makanya harus tahu metode-metode gimana kalau ceramah harus bagaimana, kalau metode bilhal dengan keadaan kita harus jadi teladan. Itu sangat susah ya. Kemudian bil apa lagi? Bil kitabah dengan apa? Tulisan. Banyaklah metode itu harus dikuasai. Dan yang terakhir harus menguasai siapa? Mad'u. Objek yang untuk dakwah itu siapa mereka? Apakah kalangan anak muda gitu? Kalangan anak muda sekarang aja, dulu saya sering isi pengajian pemuda-pemuda, zaman saya masih belum tua banget itu. Ya, sekarang mulai tua banget lah. Diakui bela. Semakin ke sini itu bahasa saya dengan mereka sudah beda gitu. Kalau maksud saya begini, mereka nangkapnya udah apa sih itu Pak gitu, udah beda. Apalagi anak-anak sekarang nih. Gitu ya, anak-anak yang baru ini. Ini saya ngajar di kampus saja. Semester 2 ini sudah aneh gitu udah. Itu beda ya karakternya ya. Kalau dulu kan diajar anteng dengerin, sekarang cemplang. Oh ya berarti yang bocah anak sekarang ini cenderung berani mengungkapkan apa? Iya, cuek gitu. Saya kan pernah cerita itu ya dulu kalau awal-awal saya ngajar tahun 2000 itu masih kayak gitulah, maksudnya misalkan saya masuk ke kelas kok masih ribut saya diem aja. Itu udah diem mereka. Siki melebung keras, ribut yang menang, tambah ribut. Tuh kayak seolah-olah mendapatkan apa? Iya, kebolehan gitu loh. Ya, malah dulu pernah ya saya masuk ribut. Saya diam masih ribut, saya keluar. Itu nggak selang lama dikejar. Maaf, mohon maaf bisa masuk kembali kayak kami tadi rame, mohon maaf. Itu dulu. Sekarang nih masuk, menang, ribut, metu. Bok tekan ramu ora diundang. Malah paling ada WA, Bapak nggak kosong apa? Loh. Kok gini ya? Ya memang, oh berarti saya salah, berarti ini udah beda gitu loh. Memang anak-anak sekarang itu sudah beda gitu ya. Nah, dulu pernah kejadian. Kalau dulu ya, yang dulu itu saya bilang itu. Orang kuliah beda ya sama orang ke kamar kecil gitu, sama orang mau main gitu ya, maka bajunya yang pantas lah gitu. Masa kuliah sandalan gitu, sekuliah ya pakai sepatu, dan sepatunya nggak sepatu yang nggak kaos kaki ya, iya gitu. Kalau yang pakai sepatu nggak pakai kaos kaki apa namanya? Kuda, ya sudah kita beri kesepakatan ya kuda dilarang masuk kan gitu. Ya ketawa semua udah beres. Berapa tahun udah ganti generasi, 5 sampai 10 tahun setelah itu, ya saya kan terus selalu melakukan begitu. Beda pendapatannya. Malah langsung jadi status. Ada dosen mengatakan mahasiswa seperti kuda. Coba. Waduh sampai jadi fitnah gitu. Saya bilang, aduh, ya berarti memang sudah apa? Beda. Masyarakat juga begitu. Gitu ya. Banyak apa? Metode-metode mat'u itu harus sangat diperhatikan. Baik, yang kedua itu satu. Syarat amar ma'ruf nahi munkar adalah anta'lama bi anna hadzal rajul tarikun lil ma'ruf wa fa'ilun lil munkar. Jadi ketika kita mau nahi munkar terutama ya. Nahi munkar. Itu kita harus tahu persis bahwa dia memang melakukan kemungkaran. Jadi tidak boleh tihmah au bidzon, enggak boleh dugaan, nggak boleh tuduhan, nggak boleh hanya isu dari orang. Itu. Jadi harus betul-betul dipastikan. Ya, makanya kalau misalkan kayak kemarin nih, ya saya udah cerita di sini kan, gitu. Saya udah cerita yang ada orang sholat di sebuah masjid, terus koran anak rukune langsung sujud, kisi sholat apa gitu loh. Nah orang ini cerita sama anaknya WA saya dan nelpon saya. Udah saya langsung WA tokoh di sekitar situ. Coba dicek masjid ini, mushola ini benar enggak? Gitu. Ternyata bukan Ustadz, itu sujud tilawah. Aku juga sudah menduga paling ini sujud. Saya udah bilang bukan Ustadz katanya, bukan sujud tilawah lah, ora ruku. Ya sudah, coba nanti saya tanya. Gitu kan. Jadi kan oh ya jelas. Jadi saya tidak langsung ke musola situ, tolong diberitahu musola situ sholat itu apa, nggak pakai ruku, enggak kan, tabayun dulu. Ternyata tidak, itu adalah sujud tilawah. Coba kalau kita
tiba-tiba langsung datang langsung ini sholat tidak sah dan sebagainya, ya jadi masalah gitu. Jadi memang harus betul-betul yakin bahwa yang bersangkutan memang melakukan kemungkaran, bukan tuduhan, bukan dzon, dugaan, bukan juga isu, tapi memang melihat sendiri, tahu sendiri bahwa itu sebuah kemungkaran baru dilakukan. Karena kalau tidak nanti jadinya ya loh nyong apa ora kok. Jadinya udah ngomong iku sih begitu. Ya kan bisa terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin syarat amar ma'ruf nahi munkar alla yazulal munkar ila ma huwa a'dham minhu gitu. Ya, kalau kemungkaran itu tadi kan amar ma'ruf sekarang khusus kemungkaran yang ketiga ini bahwa dalam mencegah kemungkaran itu jangan menjadikan orang itu justru terjerumus pada kemungkaran yang lebih besar. Amar ma'ruf juga begitu. Tidak boleh amar ma'ruf yang nanti tujuannya amar ma'ruf nahi munkar tapi malah ke yang lebih besar. Contohnya ini, saya pernah di panel soalnya dengan dokter, alhamdulillah dokternya Islamnya bagus gitu, jadi sepaham dengan saya. Jadi masalah kampanye anti AIDS itu kan, ya kan bagus, itu amar ma'ruf, betul nggak? Ya kan cuma model kampanyenya adalah, maaf ini bahasanya agak vulgar, membagikan alat kontrasepsi. Jadi kalau kemudian model amar ma'rufnya adalah dengan membagi-bagi alat kontrasepsi, kan sama aja melegalkan perzinahan. Apalagi membagikan itu di tempat prostitusi dan sebagainya. Bahkan di jalan-jalan itu dibagi sama orang. Nah itu ya tentu bisa menimbulkan madharat yang lebih besar, yaitu apa? Iya, bukan perzinahan tapi kebebasan. Ya, kebebasan untuk berzina gitu. Ya, jadi tentu kampanye yang paling tepat adalah ya jangan berzina, gitu kan? Sudah gitu. Kalau dengan pasangan yang sah, insya Allah tidak HIV/AIDS lah. Gitu ya. Tapi yang terjadi itu kan karena gonta-ganti pasangan yang tidak tahu. Jadi makanya harusnya yang di kedepannya adalah setia pada pasangannya yang resmi. Tapi di situ tulisnya setia pada pasangan tok. Nah ini kalau di Barat oke, ini di Indonesia kalimat setia pada pasangan itu berbahaya. Pasangan sah atau tidak? Ya kalau di Barat kan tidak jelas nikah atau tidak. Saya kan pernah ngisi ceramah di Purbalingga ya. Itu ada kepala PA, kepala pengadilan agama. Saya bilang, gimana nih Pak? Gitu. Indonesia ini saya baca tingkat perceraian terbesar di Asia. Tingkat perceraian terbesar di Asia. Jawaban dia apa? Ya jelas Ustadz, karena kita semuanya nikah dicatat. Otomatis kalau cerai ketahuan. Lah orang di luar Indonesia pada nikah enggak. Mana ada cerai. Paham enggak? Iya, jadi kadang-kadang kita kan lihat budaya Barat tuh aneh ya. Sudah tinggal bareng bertahun-tahun, sudah kayak suami istri, tapi tanpa ikatan pernikahan sampai punya anak, belum nikah. Dan mereka itu kalau nanti sudah begitu, suaminya ngomong, do you marry me? Gitu. Mau nggak kamu nikahi aku? Itu wanitanya langsung berbesmili nangis, padahal anaknya bisa kayak. Oh, itu ya, itu istri anak akeh kok nembe nikahi. Itu jadi ya itu di Barat, makanya wajar nggak ada tingkat perceraian. Oh iya benar juga panjenengan itu ya. Memang seperti itu. Baik. Jadi kayak tadi tentu yang paling pas ya setialah pada pasangan yang sah gitu. Kalau di Barat iya setia pada pasangan, mereka ada sah nggak jelas. Tapi konsep dari Barat diambil saja, terapkan di Indonesia. Bagi kontrasepsi setialah pada pasangan. Ini sama aja, silakan hubungan intim, sing penting nganggo alat kontrasepsi atau setia pada pasanganmu mau sah atau tidak, ya berbahaya. Nah, itu kan tidak pas di Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan madharat yang lebih besar. Contoh lagi yang pernah saya sampaikan, ini contoh-contoh nahi mungkar lah. Misalkan ada lokalisasi gitu ya. Lokalisasi paham lah ya, kalau udah lokalisasi mesti paham Pak ya kok ya. Orang ngerti ya wis. Paham itu ngerti?
Wah. Ya, delokalisasi. Nah, orang ketika berdakwah amar ma'ruf nahi munkar pasti ada 3 level. Ada overestimate, ada underestimate, ada estimate. Ya. Kalau yang overestimate, bakar, hancurkan, kan gitu. Akhirnya lokalisasinya dibakar, digerebek, dihancurkan. Apa yang terjadi? Ya kan, yang di dalamnya belum sadar. Ya, dan mereka kan biasanya melakukan profesi itu karena memang tidak ada keahlian lain. Tidak ada keahlian lain, kebutuhan hidup mendesak, akhirnya ya dia hanya punya modal tubuhnya sama yes, mampu menahan malu gitu aja. Apa? Goyang, mendoan. Nah itu kan. Nah yang terjadi apa? Lokalisasinya dihapuskan, orangnya belum sadar, malah bisa bukan sekedar pindah, ngecer dari rumah ke rumah, repot nanti. Dok. Halo, selamat malam Pak. Ya. Diskon 50%. Kayaknya kadang Banyumas ya. Halo itu. Ngersakakan betul. Bisa begitu ya. Kalau sekarang malah ngeri sekali karena sekarang bisa online kan. Ya bisa booking online itu. Ya, pre-order, oke. Jadi istilah itu jadi ini. Ya. Kedua, underestimate. Underestimate itu apa? Lauslah curna baik gitu. Yang penting dhewek orang melu. Lagian masyarakat kene melarat-melarat orang bakal jajan orang, gembangan beangel, nggak urip ben ora bakal mari ngana. Sing ngana paling wong-wong sing udah wong kene gitu. Itu yang underestimate. Lauslah sing penting dhewek ora gitu. Curna baik gitu. Malah kena dodolan apa itu underestimate. Nah kalau yang estimate gimana? Ya lokalisasi, oh ya dilokalkan justru biar tidak kemana-mana. Dilokalkan biar bisa terpantau. Kemudian kerjasama dengan. Oh iya. Ya, jadi dilokalkan justru bisa terpantau. Nanti tinggal kerjasama dengan pemerintah, ada departemen kesehatan. Ada departemen mungkin perindustrian, perdagangan atau yang ngurus UMKM dan sebagainya, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Jadi selama itu nanti bisa ada pembinaan, penyuluhan supaya kesadarannya bangkit kan gitu. Jadi penyuluhan ke lokalisasi, terus nanti ada pelatihan, keterampilan, dilatih jahit apa dilatih apa? Ya bikin kue dan sebagainya. Nah, terus nanti yang kesehatan, ngetes kesehatannya, suntik supaya tidak terkena penyakit menular. Terus begitu sampai cukup mereka sudah terampil, baru di pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu berarti menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Begitu. Terus pemerintah memberikan modal. Itu baru namanya estimate moderat. Itu jadi tertangani dengan baik. Cuma juga butuh satu lagi, kesadaran dari masyarakat untuk bisa menerima mereka. Karena kadang-kadang masyarakat nggak menerima, cuma rotine kae, anu bekas kae. Mau orang roti gaweane mantan rusah, mantan WTS gitu. Kalau sekarang anak sekarang WTS nggak tahu ya. Kalau dulu istilahnya WTS, kalau nggak Perex ya. Perek, ya, perempuan eksperimen, biyen. Zaman-zaman Pak Nartun nom ya Pak Nartun. Dulu istilahnya WTS sama Perek. Siki bocah siki orang ngerti. Siki ngertinya ya open BO-an itu ya. Ya begitu. Jadi itu bisa memunculkan madorot yang lebih besar. Maka harus estimate lah. Gitu. Jadi jangan begitu. Dan makanya tadi kalau kita nemu orang yang wis jurna bedisi lah. Gitu. Contoh lain. Ada orang sholat softnya tidak rapat, oke? Ya, dan dia memang baru sholat gitu, maka tidak langsung rapat gue niat sholat orang sih, nah itu namanya enggak. Ini ya
Ya, berarti dia kayak nyen salat pisan domai ya Allah gitu. Ya itu biarin dulu lah gitu. Wong dia yang penting ke masjid dulu. Nanti kalau sudah lama baru pelan-pelan gitu. Wong kadang-kadang orang belum tahu pernah ke masjid saja dia butuh ya menguatkan mental dan biasanya nang pojokan meneng gitu kan. Ya. Terus isin lah celinga urus apa deki. Weh, alhamdulillah di masjid kok. Aduh. Wah, ya langsung astagfirullah ya Allah gitu. Ya enggak usah diomong begitulah. Gitu. Lagi jago nang pojok langsung. Pasti kok karo pamit. Keke, demi masjid. Pada ngeliriki kafe. Cie, ming masjid. Ya tentu itu enggak inilah. Akhirnya dengan itu dia nggak mau ke masjid lagi kan. Ya itu ya jadi masalah. Jadi kalau yang gitu-gitu biarin dulu lah, biarin dulu. Tapi nanti sama nih dulu saya banyak banget dikritik. Ustadz tuh gimana tuh mahasiswa dulu ya, kalau sekarang sih saya udah nggak tahu lah. Itu mahasiswa kok jilbabnya pernah nggak jelas gini gitu kan. Jilbabnya lah. Padahal saat itu di UMP belum ada kewajiban jilbab, belum ada tertulis. Kewajiban itu saya minta ke rektor tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi sebelumnya belum ada kewajiban berjilbab, tapi hampir semua mahasiswinya berjilbab. Kan bagus kan? Paham nggak maksudnya? Belum ada aturannya berjilbab, harus menutup aurat itu, tapi sudah begitu kan sudah bagus. Ya, tapi kan orang luar nggak tahu, taunya ini kampus Islami kok, kampus Islam kok kayak gini. Saya bilang, Pak, mereka itu dulu dari SMA. Di SMA mereka tidak jilbaban sama sekali. Masuk ke kampus kita jadi jilbaban itu sudah alhamdulillah. Ya, tapi kan masih begitu. Ya bertahap, Pak. Tuh. Tidak kita langsung, loh tiba-tiba langsung jilbaban sing gede ya. Repot. Wong saya sekarang kalau di dalam kelas ngomong, besok jilbabnya dibagusin. Gak punya Pak, saya punyanya yang kecil-kecil begini gitu. Ya udah nanti bertahap beli gitu. Beli kan ya Pak, ya. Bukan ya Pak, nyong kawin karo ibu murah, sing ngono kokna itu. Ya sambil bercanda gitu. Kan anak-anak sekarang kan begitu gitu. Jadi iya ya udah. Nah, daripada nanti kalau kita keras malah nggak lari sekalian gitu. Lari sekalian. Loh, kadang-kadang pakai jilbab aja kalau ke kampus tok. Kadang-kadang kalau sore nyari makanan tuh enggak. Gitu. Tapi kalau saya lewat, ada Pak Mintaraga umpetan gitu. Saya bilang, saya kok lebih sakti dari malaikat ya. Gitu. Kalau ngelihat saya kalian malu, tapi kalau ngelihat kalau enggak malu sama malaikat apa yang lihat kalian gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi harus tahulah gitu. Kalau tiba-tiba langsung keras mesti lari, mesti kabur. Gitu malah nggak sekalian, jadi ya biarin dulu gitu. Ya itu maksudnya yang ketiga begitu. Jadi hati-hati ya, kita jangan sampai kemudian gara-gara amar ma'ruf yang keliru menyebabkan orang malah jadi lari atau malah memunculkan madarat yang lebih besar gitu. Jadi ya ada istilah ngulumuih dulu lah, yang penting belum disicing gitu ya. Istri kita itu kan pinter banget tuh kalau ngulumuih anak ya. Kalau kayak kita laki-laki kan kadang orang sabar, kepengen kita menek wong wadon kan pinter. Itu misalkan walaupun bocah misalkan karo kesu-kesu bocah tapi wong wadon telaten pendek dhewe kan langsung tabok bae langsung gede. Ya wong wadon kan enggak. Nek dewek tabok bae malah nangis sisan malah ora sisan gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu tuh Masya Allah gitu kan. Malahnya enggak dulang bocah itu wong wadon, ibu-ibu itu Masya Allah, yang dulang bocah itu sabar gitu. Cecek meluncat gitu. Yang wong lanang kan mangga ora kowe. Tulang, mangan angel temen tulang itu. Ya kan gitu kadang-kadang. Akhirnya orang tong pangan dewek. Bojone teka, wis entong Mas, tong. Cepet temen pangan separo. Anak wangel temen ngomangan. Bocah wis nangis, kuping abang diselentiki, mangane orang tong. Nek wong wadon ki ora alus. Ya, pengalaman. Nyo lagi cerita tanggane ki. Tanggang ngarepe karo lorenyong.
nyekel anak pe ora. Kadang-kadang paling mah, "Ki anake sapa, Bu?" "Anakmu." Dene wis gede kan dasar tong rumah ta ora. Jadi kadang-kadang begitu ya. Jadi itu kan karena ya memang betul supaya makan ini, tapi cara kita salah sehingga menyebabkan anak malah mutung sisan gitu. Jadi memang wanita itu Masya Allah ya, memang wanita ya salah satu kelebihan wanita di situ di antara banyak kelebihan yang ada kan gitu. Masya Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah mereka orang yang beruntung. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita lanjutkan sebentar ini. Udah mau jam 6 ya. Ya, jadi tadi syaratnya ada berapa? Amar ma'ruf 3 ya. 1, orang harus punya ilmunya. Ilmunya ada 3. Ilmu tentang yang di amar ma'ruf nahi mungkarkan atau ilmu syariatnya. Kedua, thariqah dakwahnya, metode dakwah. Dan yang ketiga, mad'unya, halatul mad'u, keadaannya. Oh ya, karakteristik dari mad'u yang diajak dakwah itu. Gitu ya. Kemudian syarat yang kedua supaya apa? Tadi supaya apa kok? Syarat yang kedua apa tadi? Betul nasi nyatet. Bahwa kemungkaran itu benar-benar ada, bukan tuduhan gitu. Jadi memang keadaannya real. Ya, terus yang ketiga apa? Ya, tidak menjadikan lebih berbahaya, lebih parah gitu. Jadi harus betul-betul memperhatikan kondisinya dengan baik. Baik, ayat 1 lagi lah. Ayat 1 apa? Kuntum khaira ummatin. Ya, kuntum, kalian itu khaira, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, yang tak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai tanda khairun nas. Jadi kata Imam As-Sa'di, panjang tafsirnya begini. Wa dzalika bitakmilihim li anfusihim. Jadi orang menjadi khairul ummah 2. 1, dia berusaha istilahnya memantaskan diri dengan taat kepada Allah, belajar ilmu dengan baik, taat kepada Allah untuk dirinya sendiri. Itu sudah cukup belum? Ya, kalau pengen menjadi khairul ummah, dia juga harus memantaskan diri untuk mengajak orang lain, dakwah. Jadi orang menjadi umat terbaik kalau dia memantaskan diri sendiri dan memantaskan orang lain juga. Jadi maksudnya untuk berusaha untuk menjadi lebih baik pada dirinya dan mengajak orang, itu baru khairul ummah. Satu lagi ayat, khudil af, berilah maaf, wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin, beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, ini juga modal dalam dakwah, harus lapang dada, af. Ya, af itu harus apa? Lapang dada, harus memberi maaf. Ya, memang kondisi yang namanya orang dakwah mengajak kebaikan itu harus banyak memaklumi keadaan gitu loh. Oh ya memang keadaannya begitu. Oh ya begini. Oh memang dia begini gitu. Kemudian baru amar ma'ruf, dan terakhir apa? Wa'rid 'anil jahilin. Jadi berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau memang perdebatan-perdebatan yang tidak penting ya tidak perlu dilakukan. Itu kalau memang ada hal orang-orang yang memang menentangnya bukan karena memang ilmiah, tapi memang tujuannya ngeyel, tidak mau melakukan, ya tidak usah dilayani. Itu maksud wa'arid 'anil jahilin gitu. Jadi dakwah itu begitulah, lapang dada, terus meneruskan amar ma'ruf dan tidak usah digubris perkara-perkara yang remeh-temeh yang tidak penting gitu. Ya, tidak perlu dilayani gitu, yang hal-hal yang itu. Cukup ya, udah jam 6 ternyata. Baik, kita akhiri. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini belum selesai, ditinggal aja itunya biar enggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.